Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari 34 provinsi dengan wilayah yang sangat luas. Banyak hal menarik yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah tentang kampung yang unik. Pada umumnya, kampung-kampung ini tidak terlalu jauh berbeda dengan kampung lainnya. Hanya saja, ada ciri khas yang muncul sehingga kampung ini disebut sebagai kampung unik. Nah, berikut ini ada beberapa kampung unik di Indonesia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Kampung Bisu, Bali. Sama dengan namanya, kampung yang berada di Bali ini sebagian besar penduduknya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Itu dikarenakan sebagian besar penduduknya memiliki keterbatasan, yaitu tuli dan bisu. Sehingga bahasa isyarat menjadi bahasa yang selalu digunakan berkomunikasi sehari-hari, baik di rumah, layanan publik, hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah. Guru dan siswa berkomunikasi melalui bahasa tubuh. Bukan hanya menjadi kampung yang paling unik di Indonesia, keberadaan kampung ini juga banyak disorot karena memang merupakan satu-satunya kampung di dunia yang kesehariannya berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Keren! Yang kedua, Kampung Wadon, Ngawi. Masih sama dengan namanya, kampung yang berada di kawasan Ngawi ini hampir 100% dihuni oleh wadon atau wanita. Rata-rata penghuninya adalah wanita berusia parubaya dan lanjut usia. Mereka hidup dengan damai dan berdampingan dengan menjadikan cocok tanam sebagai sumber penghasilan. Alasan penghuni kampung tersebut rata-rata adalah perempuan dikarenakan adanya kepercayaan jika laki-laki yang menikahi perempuan daerah tersebut dan tidak segera pindah, maka akan menemui kesialan. Itu sebabnya setelah menikahi perempuan dari daerah tersebut, para laki-laki memilih memboyong wanitanya ke kampung lain. Yang ketiga, Kampung Janda, Purbalingga. Kampung Janda ini berada di Purbalingga. Mayoritas penduduknya adalah wanita dengan status janda dengan usia mulai belasan hingga puluhan tahun. Wow, kaget nih gue. Dari berbagai cerita yang beredar, para janda tersebut sebelumnya memiliki suami. Namun karena kecelakaan dalam bekerja, mereka ditinggalkan oleh suami dan hidup menjanda. Dari data yang ada, penduduk di kampung tersebut 80% tercatat menyandang sebagai status janda. Yang keempat, Kampung Pasir, Madura. Kampung Pasir di Madura ini memang sudah cukup lama dikenal karena keunikannya banyak wisatawan yang penasaran dengan kondisi sebenarnya di kampung tersebut. Sebagian besar rumah di sana hampir memiliki ruangan yang penuh dengan pasir dan menggunakannya sebagai kasur. Kebiasaan ini memang hampir merata di setiap rumah di salah satu perkampungan di Kabupaten Sumeneb itu. Kondisi alam dengan tumpukan pasir di sekitar kawasan perkampungan menjadi salah satu penyebab pasir banyak dimanfaatkan di kawasan tersebut. Yang kelima, Kampung No Smoking, Bone Bone. Awal mula perangkat desa di Bone Bone ini hanya membuat aturan tak tertulis yang memberi larangan keras untuk merokok di kawasan perkampungan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka menyeriusi itu dengan membuat aturan tertulis sebagai larangan merokok di kawasan perkampungan. Mantap sih. Yang keenam, Kampung Bule, Aceh. Bukan karena penghuninya adalah warga asing atau biasa kita sebut sebagai bule. Warga di Kampung Bule, Aceh itu pada dasarnya merupakan warga asli Aceh. Namun, memang mereka memiliki ciri fisik seperti orang Eropa, yaitu mata biru, kulit putih, dan rambut pirang. Ada beberapa versi terkait alasan kampung tersebut memiliki penduduk dengan ciri fisik seperti orang Eropa. Versi pertamanya mengatakan jika suku Dayak yang juga dikenal sebagai bulenya Aceh banyak menolong orang Portugis, sehingga menyebabkan kelahiran keturunan dengan ciri layaknya orang Eropa. Sementara versi kedua mengatakan jika Portugis dulu menjajah Aceh dan kemudian menetap di salah satu kampung, sehingga menghasilkan keturunan dengan wajah bule seperti yang masih bisa dijumpai hingga saat ini. Yang ketujuh, Kampung Korea, Buton, Sulawesi Tenggara. Bukan karena warganya merupakan warga asal Korea ya,
Alasan kampung tersebut disebut sebagai kampung Korea adalah karena aksara dan tulisan yang digunakan di sana sama dengan yang digunakan di Korea sampai sekarang. Belum ada yang mampu memastikan mengapa kampung tersebut memiliki tulisan yang hampir sama dengan tulisan orang Korea. Namun ada yang berpendapat jika dulu sempat ada kelompok orang Korea yang berkunjung dan menetap di sana, sehingga aksara tersebut banyak digunakan penduduk setempat hingga saat ini. Yang kedelapan, Kampung Teletubbies, Yogyakarta. Kampung yang satu ini memang sangat unik sebab hampir semua rumah yang ada di sana berbentuk dome layaknya rumah Teletubbies. Tak heran, banyak wisatawan yang akhirnya penasaran untuk melihat langsung isi dari rumah unik tersebut. Rumah tersebut pada dasarnya dibuat bukan hanya untuk menjadi beda saja, melainkan sengaja didesain sedemikian rupa untuk tahan api dan gempa. Pasalnya, kampung tersebut pada saat gempa besar 2006 mengalami kerusakan yang luar biasa sehingga diputuskan untuk didesain khusus sehingga menjadi cantik sedemikian rupa. Yang kesembilan, Kampung Warna-Warni Kota Malang. Kampung yang berada di kawasan Jodipan, Kota Malang ini memang banyak menyedot perhatian publik, baik dari dalam ataupun luar negeri. Awalnya bukan hanya sekedar mempercantik kampung, namun tujuan utamanya adalah merubah mindset masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Setelah dikenal sebagai kampung wisata, Kampung Warna-Warni menjadi lebih bersih dan tak lagi kumuh seperti dulu. Setiap yang rusak dihiasi dengan mural cantik dan membuat perputaran ekonomi di kawasan tersebut menjadi lebih baik. Keberadaan wisatawan membuat penduduk setempat semakin mencintai lingkungannya dan menawarkan beragam produk cantik sebagai buah tangan. Yang ke-10, Kampung Cyber Yogyakarta. Kampung unik ini sudah begitu mendunia, bahkan Mark Zuckerberg, sang penemu media sosial Facebook saja pernah datang berkunjung. Hampir semua warga yang ada di kampung unik ini melek teknologi. Setiap rumah dilengkapi koneksi jaringan internet, bahkan area pos ronda saja dipasang hotspot gratis. Jangan heran ya, anak-anak seumuran SD di sini pun sudah mahir menggunakan komputer untuk menjelajah internet. Kampung Cyber Taman Sari, Yogyakarta memiliki situs yang bisa kamu ketuk dan kunjungi. Pada situs tersebut, kamu bisa melihat berbagai macam pernak-pernik khas Yogyakarta yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk kerabat. Meski mengusung modernitas tingkat tinggi, tapi warga sekitar enggan meninggalkan budaya dan kearifan lokal yang telah terjaga sejak zaman dahulu. Tak lupa, satu hal yang membuat kampung unik ini begitu khas adalah mural di tembok-tembok yang mengusung pesan edukatif. Hampir seluruh gambar mural bernuansa khas etnik Jawa yang mampu menunjukkan jati diri kampung modern berbalut budaya lokal. Inilah yang membuat Kampung Cyber Taman Sari, Yogyakarta menjadi kampung unik yang patut kamu kunjungi saat mudik sambil menikmati libur lebaran di Yogyakarta. Demikianlah ulasan mengenai kampung terunik di Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.